Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas fikih Asmaul Husna. Dan malam ini kita masuk pada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, Al-Maliku, Al-Maliku. Artinya yang maha menguasai. Di sini pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 23, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kudus. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Raja yang Maha Suci. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 116-nya, Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb pemilik arsy yang agung. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-Qamar ayat 54 sampai 55, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Rabb yang Maha berkuasa. Sebenarnya kalau kita melihat Al-Quranul Karim, ada 3 nama Allah subhanahu wa ta'ala yang semakna. Pertama, Al-Malik dengan memanjangkan mim, Malik, dan itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kemudian di sini disebut yang kedua Al-Maliku, Al-Maliku tanpa memanjangkan mim, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr dan juga surah Al-Mu'minun. Kemudian yang ketiga Al-Malik, dan ini hanya disebutkan 1 ayat dalam Quran, surah Al-Qamar, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan ketika memahami makna Malik ini, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik ini, ulama mengatakan fal maliku fil lughati yadullu ala quwwatin fi syai'i wa sihhatin. Secara bahasa, kalimat Al-Malik ini menunjukkan kekuatan terhadap sesuatu. Adapun
Yang dimaksud yang maha menguasai dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung adalah huwa al-malik li jami'il asya' al-mutasarrif fiha, bahwa dia adalah penguasa segala sesuatu dan dia yang mengaturnya, dan tidak ada yang bisa mencegah apalagi menghalanginya. Artinya dia adalah zat yang al-mustaghna an ghairihi, dia tidak berhajat kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, walillahil matsalul a'la. Untuk mendekatkan sebuah pemahaman, dalam raga kita ini ada mata, ada telinga, ada tangan dan kaki. Itulah kekuasaan yang ada pada badan kita. Maka kita bisa menggerakkan sesuka hati kita kan. Ketika kita berkehendak mata ini berkedip, tinggal dikedipkan. Ketika tangan ini kita berkehendak untuk bergerak, tinggal digerakkan. Ketika kaki disuruh untuk melangkah, tinggal dilangkahkan. Artinya kita yang memiliki badan ini kan bisa mengatur apapun yang ada pada badan kita kan, dari ujung kepala sampai kaki. Artinya kita menguasai badan kita. Itulah arti yang maha berkuasa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu walillahil matsalul a'la. Tentu permisalan Allah lebih tinggi dibandingkan kita mengatur kerajaan dalam badan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala penguasa seluruh alam semesta. Yaf'alu ma yurid. Dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan untuk memperjelas, lebih memudahkan lagi, kita bisa lihat pada halaman ke 159. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat al-malik yang memiliki kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki, dan engkau hinakan pula orang yang kau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, kau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rizki sesiapa yang kau kehendaki tanpa ada batas. Itulah Al-Malik, sang penguasa. Yaf'alu ma yurid. Dia bisa melakukan sekehendaknya, memberikan kerajaan yang dikehendaki, mencabut kerajaan yang dikehendaki, menghinakan orang yang dikehendaki, memuliakan orang yang dikehendaki, memberikan rizki kepada orang dikehendaki, menghidupkan, mematikan, dan begitu seterusnya. Itu disebut Al-Malik, sang penguasa alam semesta. Kita merenung sedikit, ikhwatu fiddin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini luar biasa. Kita lihat saja di depan mata kita bumi yang kita pijak ini. Betapa besarnya bumi yang kita pijak ini dibandingkan dengan kita yang kecil ini.
Itu baru bumi itu. Kalau kita kemudian memandang ke langit, maka Nabi SAW sampai mengatakan permisalan langit yang 7 lapis itu kalau dibandingkan dengan bumi ibarat cincin dilempar ke padang pasir. Bumi itu cincinnya, padang pasir itulah langitnya. Saking besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian naik sedikit dari langit. Di sana ada kursi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Artinya kursi Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali karena meliputi langit dan bumi. Bumi saja sudah besar, ditambah langit besar sekali, rupanya kursi jauh lebih besar karena meliputi langit dan bumi. Kita naik ke atas. Di sana ada arsy. Ketika Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat pemikul arsy, kata Nabi SAW, kakinya menembus lapisan bumi yang paling dasar, sementara badannya menjulang menembus seluruh langit-langit sampai kemudian tanduknya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan antara daun telinga ke bahunya perjalanan 700 am, kata Rasul. 700 tahun perjalanan. Dari daun telinga ke atiknya, bahunya. Perjalanan 700 tahun. Kalau pemikul arusnya saja sebesar itu, macam mana pula arusnya? Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, kalau seandainya kursi langit, bumi dan seluruh alam semesta ini dibandingkan dengan besarnya arus, sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Begitulah besarnya arus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada sorga. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang satu naungan pohon di sorga, kalau seandainya ada pemacu kuda balap yang tidak berhenti selama 100 tahun, maka bayangannya tidak akan terputus. Begitu luasnya sorga. Itu satu pohon tuh. Sementara di sorga itu banyak pohon. Satu pohon saja naungannya tidak terputus dengan pacuan kuda 100 tahun. Belum lagi neraka, di mana orang yang masuk neraka saja gigi geraham mereka sebesar gunung Uhud. Macam mana orangnya? Dan itu baru satu orang. Sementara yang masuk neraka itu entah berapa jumlahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika bicara soal neraka, halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Wahai neraka, sudah penuhkah engkau? Maka neraka mengatakan hal mim mazid, ada tambahan ya Rabb, masukkan saja. Dengan kita mengetahui betapa besarnya bumi, kemudian langit lebih besar lagi, kursi jauh lebih besar lagi, arsy lebih besar lagi, belum lagi sorga luasnya selangit dan sebumi, kemudian neraka dan begitu seterusnya. Ini milik siapa? Pertanyaannya. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa akan hal itu. Makanya ketika Nabi SAW menceritakan tentang kehancuran alam semesta yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yaqbidullahul arda wa yatwis samawati biyamini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi dan akan melipat langit dengan tangan kanannya. Summa yaqul, dan dia mengatakan, anal malik aina mulukul ard. Saya adalah raja, di mana raja-raja bumi? Ketika alam semesta ini dihancurkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam tempo 40 tanpa menyebut apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, wallahu a'lam. Abu Hurairah mengatakan fa'abaitu, aku enggan menyebutnya. Yang jelas di angka 40. Semua dihancurkan. Tidak langit, tidak bumi. Semua alam semesta dihancurkan, hanya beberapa makhluk yang dikecualikan.
Lah saat semua sudah dihancurkan, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, disitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan namanya Al-Malik. Siapa dirinya? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Ainal Malik, Anal Malik, Aina mulukud dunya, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Saya adalah raja. Sekarang mana raja-raja yang congkak, yang dulu congkak di dunia itu? Mana Fir'aun, mana Namrud, mana Qarun, mana orang-orang yang sombong itu? Tidak ada yang menjawab, karena semua sudah dibinasakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah menjawab sendiri dan mengatakan, Lillahil wahidil qahar. Semua kerajaan ini milik zat yang esa, satu. Itulah saya, itulah Allah. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau sudah tahu betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya kita di dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita bisa memahami apa makna Al-Malik. Al-Malik, Al-Malik. Lalu apa bedanya Al-Malik dengan Al-Malik? Al-Malik itu dalam bahasa Arab disebut siyag al-mubalaghah namanya. Ada Malik, ada Malik, ada Malik. Kalau Malik ismul fa'il, Malik yang menguasai. Al-Maliki, Al-Malik itu lebih lagi, lebih besar lagi, lebih umum lagi. Karena Al-Malik juga termasuk siyagul mubalaghah. Maka Al-Malik itu lebih berlebihan lagi. Karena Al-Malik itu kekuasaan yang tidak pernah berhenti. Setiap wazan fi'il mengikuti wazan fa'ilun, berarti tidak akan terputus. Contoh umpamanya kalimat tawil panjang, qasir pendek. Kalau orang disebut pendek, maka akan tetap pendek dan tidak mungkin tinggi. Kalau orang disebut tawil, tinggi, maka seseorang akan tetap tinggi dan tidak akan pernah pendek lagi. Tetapi kalau fa'la, seperti fa'lanu, dalam wazan fa'lan, seperti atsyan, haus. Haus tidak selamanya kalau antum minum selesai hausnya. Ya, kemudian jauhan lapar. Kalau makan selesai laparnya, kan gitu. Itu kalau wazan fa'lan. Tapi kalau wazan fa'il, seperti qasir, tawil gitu ya, pendek, panjang, maka selamanya yang panjang tidak mungkin pendek, yang pendek tidak mungkin panjang. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Malik menggunakan ya, berarti selamanya Allah itu berkuasa. Tidak akan terputus kekuasaannya. Karena manusia sendiri berkuasa. Kita lihat Presiden Indonesia berkuasa atas Indonesia. Presiden Malaysia berkuasa atas Malaysia. Presiden Australia berkuasa atas Australia, atau Amerika, atau yang lainnya, negara-negara di dunia ini kan. Mereka berkuasa atas negaranya. Tapi apakah mereka berkuasa terus? Tidak, apalagi negara kita. Ada sistem pemilu kan itu ya. Berkuasa 5 tahun lagi, 5 tahun saja, nanti diangkat lagi. Ya kalau terpilih 10 tahun lah paling lama. Nanti kalau 10 tahun tidak jadi, apalagi ada pemakjulan. Jadi akhirnya makin lagi kemudian cepatkan kekuasaan manusia ini. Itu di negeri kita saja seperti itu, bahwa seorang penguasa itu tidak akan langgeng. Bahkan ada yang belum selesai sudah diturunkan pula oleh rakyatnya. Oke lah, anggaplah ada penguasa seumur hidup. Kalimat seumur hidup itu bukan berarti dia berkuasa terus, karena dia juga ada saatnya mati. Artinya kan terbatas kan begitu. Walaupun dia berkuasa seumur hidup, tetap saja mengalami kematian. Artinya tidak berkuasa lagi setelah kematian. Anggaplah dia tidak mati-mati. Ingat, ada kiamat yang akan menghancurkan seluruh kerajaannya.
Jadi kerajaan manusia itu kekuasaannya tidak lama. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya sangat langgeng, kekuasaan sangat besar dan tidak berhajat kepada siapapun. Kalau raja-raja di dunia kan berhajat kepada pembantunya, kepada menterinya, kepada partainya kan itu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada siapapun. Tapi semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik sebelum kita baca kitabnya, kita akan memetik dari faedah imaniyah dulu. Faedah keimanan. Apa sih pengaruh daripada kita memahami nama Allah yang agung Al-Malik atau Malik atau Al-Malik? Apa faedah? Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu harus melahirkan keimanan, ikhwan. Bukan hanya dibaca, dihafal Asmaul Husna tapi tidak paham setiap makna-maknanya, enggak akan pengaruh. Yang pertama yang harus kita pahami dari makna Al-Malik ini, pengaruh imaniyahnya adalah tidak boleh seseorang menamai dirinya sebagai Malikul Amlak atau Malikul Muluk, rajanya para raja. Karena tidak ada raja yang lebih raja, bahkan raja bagi seluruh para raja, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhnal asma yaumal qiyamah indallahi rajulun tasamma Malikul Amlah. Seburuk-buruk nama kelak pada hari kiamat di sisi Allah, seorang laki-laki yang memberi nama dirinya Malikul Amlah atau Malikul Muluk, raja di raja, rajanya para raja. Tidak boleh, ya. Ataupun mungkin Qadil Qudat gitu ya, hakimnya para hakim. Tidak boleh. Ini hakimnya para hakim. Tidak ada hakimnya para hakim itu Allah. Penguasanya para penguasa itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menamakan dirinya sebagai rajanya para raja, hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa. Karena nama itu hanya layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menyebut nama Al-Malik. Nabi itu suka. Artinya kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menyebut nama itu, maka kita sebagai umatnya pun harus suka menyebut kalimat itu. Dan selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencatut kalimat nama Allah Al-Malik itu dalam doa-doanya. Seperti umpamanya doa yang biasa kita baca pada pagi dan petang gitu ya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Di sini ada kalimat al-mulk, kerajaan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard. Bagimu kerajaan langit dan bumi. Nabi suka menyebut-nyebut kalimat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, dari kalimat itu hendaklah tumbuh perasaan takut. Takut yang hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini, Dia sanggup untuk merubah bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru, langit yang kita tampak menjadi langit yang baru. Allah mengatakan,
yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat, sebagaimana Allah mengatakan yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari Allah mampu mengganti bumi dengan bumi yang lain dan juga mampu mengganti langit dengan langit-langit yang lain. Artinya bahwa Allah itu maha kuasa. Dia bisa melakukan sekehendaknya, dia bisa menghancurkan sekehendaknya, dia bisa mengganti sekehendaknya. Dari sini tumbuh perasaan takut, karena dia bisa melakukan hal apa saja kepada kita. Kalau bumi saja dia bisa ganti, apalagi sama kita manusia. Maka dari situ tumbuh perasaan takut. Kemudian juga yang keempat, yakin bahwa semua kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk memiliki secuil kekuasaan Allah. Kemudian juga dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, dan dia adalah raja dari seluruh raja, penguasa dari seluruh penguasa, dan dia tidak berhajat kepada makhluknya, justru makhluk berhajat kepadanya. Dari sini sudah layak dia untuk diibadahi, untuk disembah, karena zat yang memiliki segalanya layak untuk disembah. Tapi zat yang tidak memiliki sesuatu pun tidak layak untuk disembah, kan? Kita lihat berhala-berhala itu, apakah mereka memiliki sesuatu di tangannya? Tidak. Bahkan dia yang kita ciptakan, kita yang bentuk dia, kita yang merawat dia. Tiba-tiba kita menyembah dia, apa enggak salah sembah? Kita ini menyembah zat yang berkuasa, yang memiliki alam semesta. Kemudian juga dari kalimat Ismu Al-Malik ini melahirkan supaya kita tidak sombong dan tidak tertipu dengan kekuasaan di dunia. Karena yang berhak menyombongkan dengan kekuasaan itu Allah. Yang berhak menyombongkan dengan kekayaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan satu hadis Nabi SAW, hadis yang sering kita dengar, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi sulusul lailil awal, wa fi riwayatin sulusi lailil akhir, fayaqulu anal malik, anal malik, man dal ladzi yad'uni fa astajiba lah, man dal ladzi yas'aluni fa utiyah, man dal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lah, fala yazalu kadzalika hatta yudhi al-fajr. Kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika masuk sepertiga malam awal, dalam riwayat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah turun dari langit pertama itu akan menyerukan seluruh makhluk yang ada di bumi dan mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang meminta ku kasih permintaannya, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Pertanyaan pun muncul, siapa raja dunia yang paling kaya, yang paling berkuasa, yang mampu menawarkan kekayaannya setiap malam kepada rakyatnya? Tidak ada. Enggak ada. Siapa raja di dunia yang menawarkan kekuasaannya, kekayaannya? Silahkan rakyatku datang setiap malam, minta ku kasih, berdoa ku kabulkan, minta ampun ku ampuni. Tidak ada. Mereka dermawan itu waktu mencalonkan aja, baru dermawan. Banyak janji, kan itu. Ya, bagi-bagi apa? Sembako, ya, macam-macam lah, nggak usah disebut. Ya, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya bahwa dari sini kita tahu bahwa siapa yang berkuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak layak kita sombong di hadapan Allah,
dan tidak layak kemudian congkak dengan kekuasaan yang kita miliki, karena tidak ada secuil pun dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang berhak sombong itu Allah, yang berhak congkak itu Allah. Wajar, karena kekuasaan di tangan Dia. Kita ini siapa? Lihat Namrud yang katanya ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan yang mematikan. Mati juga Namrud, padahal dia ngomong bisa menghidupkan. Tapi ketika dia mati, dia tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Lihat Fir'aun yang sombong dengan laut Mesir dan mengatakan seluruh lautan itu ada di kakiku. Tapi Allah tenggelamkan dia di lautan. Al-jaza min jinsil amal. Ya. Lihat Qarun dengan kekayaannya, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya. Kemudian juga dengan memahami nama Allah Al-Malik itu, semakin tawadu kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin merendah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika antum sholat 5 waktu, anggaplah sholat isya tadi, tujuan sholat yang sesungguhnya itu apa? Kenapa antum sholat? Kata para ulama, a'zam maqasidis salati at-tawadhu lil malikil azim. Tujuan kita sholat setiap hari itu sesungguhnya adalah dalam rangka merendahkan diri kita kepada zat sang penguasa yang sangat besar. Makanya di awal sholat saja kita sudah mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Artinya kita kecil. Kita mengatakan Allahu Akbar, kita ini berarti kecil. Disitulah kita disuruh tawadhu, semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan besarnya kekuasaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi ini. Kemudian juga kalau kita sering berdoa dan menyebut-nyebut nama Al-Malik itu, kita akan mendapatkan pahala besar. Dan itu disebutkan dalam sebuah doa yang selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dialah saja dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kekuasaan, Al-Malik, walahul hamdu, dan baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu dia mampu. Kalau antum baca dalam satu hari 100 kali, apa kata Rasul? Kanat lahu adalah asyri riqabin, itu sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Cukup? Tidak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanah, dicatat 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin, dihapus 100 kesalahan. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi, dan dia akan dijauhkan dari setan pada hari itu sampai waktu petang. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik, dan lebih banyak kita membaca, lebih banyak lagi keutamaan. Kalau kita membaca 100 kali dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, antum dapat pahala seperti memerdekakan 10 budak, dicatat 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, dan dijauhkan dari setan. Luar biasa. Itulah nama Allah Al-Malik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, dengan memahami kalimat Al-Malik, tentu semakin yakin bahwa setiap permintaan dan doa kita pasti dikabulkan. Karena Allah yang berkuasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janji, siapa yang minta ku kasih.
Siapa yang berdoa aku kabulkan, kan begitu. Berarti kita makin yakin bahwa zat yang kaya pasti akan mampu memberikan dengan kekayaannya. Zat yang berkuasa pasti akan mengabulkan dengan kekuasaannya. Tapi berdoa kepada wali-wali yang ada di kuburan, mereka punya apa? Sehingga harus datang meminta-minta ke kuburan itu. Mereka punya apa? Orang yang dikubur itu, mereka semua adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara faedah keimanannya. Baik, kita baca di sini perkataan mu'alif rahimahullahu taala. Setelah kita tadi membaca 3 ayat pertama sebagai dalil nama Allah Al-Malik atau Al-Malik, beliau mengatakan 2 nama ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik kekuasaan, penguasa segala sesuatu yang mengatur di dalamnya tanpa ada yang menghalangi ataupun yang merintangi. Kalau penguasa dunia ada aja rongrongannya, kan, mesti ada posisinya, pasti dirongrong oleh oposisinya. Tapi Allah tidak ada oposisi yang merongrong kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muluk, kekuasaan, kembali kepada 3 hal. 1, ditetapkannya sifat kekuasaan baginya yang merupakan sifat yang agung, yang terdiri dari kesempurnaan dalam kekuatan, kesempurnaan dalam kemuliaan, kesempurnaan dalam kemampuan, kesempurnaan dalam ilmu, kesempurnaan dalam pengawasan, kesempurnaan dalam hikmah yang luas, perwujudan, kehendak, pengaturan, kasih sayang, hukum yang merata pada semua alam semesta di dunia dan juga akhirat. Jadi kekuasaan Allah itu mencakup macam-macam, ya. Maka disebutkan mencakup pengetahuan, di mana pengetahuan Allah itu akan meliputi seluruh makhluknya. Pengawasan Allah akan mengawasi seluruh makhluknya. Kemudian hikmah-hikmah yang baik, yang luas, yang bermanfaat bagi makhluk-makhluknya. Termasuk juga kasih sayang Allah menegakkan seluruh aturan-aturan dan begitu seterusnya. Dan ini Allah gambarkan, walillahi mulkus samawati wal ar wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, semua makhluk baik para raja maupun budaknya selalu membutuhkan kepadanya dan meminta kepadanya segala hal yang mereka butuhkan. Tidak ada satupun yang bisa keluar dari kekuasaannya, dan tidak ada satu makhluk pun yang tidak membutuhkannya dalam hal pengadaan, bantuan, kemaslahatan, menolak bahaya, serta anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berfirman dalam Al-Qur'an, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Rabb yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dan Allah mengatakan, ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Kamu adalah miskin, artinya kalian berkehendak kepada Allah, dan Allah lah dia yang maha kaya, tidak berhajat kepada siapapun, lagi maha terpuji. Jadi yang kedua, bahwa kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi itu berhajat kepadanya. Tidak raja, tidak rakyatnya, tidak yang besar, tidak yang kecil, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak kafir, tidak mukmin, tidak manusia, tidak binatang, tidak tumbuh-tumbuhannya. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Semua makhluk berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, baginya pengaturan yang pasti terlaksana. Dia menakdirkan bagi makhluknya apa yang dikehendaki dan menghukum dengan apa yang dikehendaki. Tidak ada yang dapat menolak takdirnya, tidak ada yang mampu mengalahkan hukumnya. Baginya hukum yang berlaku pada makhluk, baik secara syar'i ataupun kauni. Artinya jangan macam-macam kepada Allah.
Jangan kurang ajar dengan Allah Azza wa Jalla, karena Allah itu yaf'alu ma yurid. Karena semua alam semesta termasuk kita itu sudah ditakdirkan, dan kita tidak mungkin lari dari takdir Allah. Mau lari kemana dengan takdir Allah? Karena walaupun kita lari dari takdir Allah, kembali kepada takdir Allah. Seperti perkataan Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ketika Umar mengatakan, sebaiknya engkau tinggalkan kota yang penuh dengan wabah taun itu. Kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, apakah engkau menolak takdir Allah? Mau lari dari takdir Allah? Kata Umar, ya, lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya, katanya. Siapa yang bisa lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla? Jadi kekuasaan Allah itu meliputi bahwa Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki, gitu maksudnya. Dengan hukum-hukumnya, dengan takdir-takdirnya, di mana manusia tidak mungkin lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang di sini, setelah beliau mengatakan poin yang ketiga ini, baik secara syar'i maupun kauni, hukum alam, dan sebagai pembalasan baginya hukum takdir yang berlaku semua takdir pengadaan, pertolongan, penghidupan, pematian dan yang lainnya. Artinya bahwa Allah itu berkuasa menghidupkan sesuatu, mematikan sesuatu, mengembalikan sesuatu, menahan sesuatu, memberi sesuatu. Allah berkuasa. Dialah sang penguasa. Kemudian yang B, baginya hukum-hukum syariat yang dia mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, serta mensyariatkan berbagai bentuk syariat. Dia menciptakan makhluk untuk melaksanakan hukum yang satu dan memerintahkan mereka untuk berjalan di atas hukumnya dalam masalah akidah, akhlak, ucapan, perbuatan, lahir maupun batin, melarang maupun memerintahkan, dan begitu seterusnya. Artinya di antara kandungan Allah yang maha menguasai itu, Allah juga mengatur hamba-hambanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Dengan cara apa? Ya, mengutus utusannya untuk kebaikan hamba-hambanya. Kemudian saya di sini baginya hukum pembalasan, yaitu pembalasan atas semua perbuatan yang baik maupun yang jelek di dunia dan di akhirat. Memberikan pahala kepada yang berbuat baik dan menyiksa kepada yang berbuat maksiat. Di antara Allah yang berkuasa adalah mampu membalas kelak pada hari kiamat. Siapapun yang berbuat jahat ada balasannya. Al jaza min jinsil amal. Setiap perbuatan itu pasti Allah ada balasannya, dan itu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dunia Allah berkuasa, di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya hakikat kekuasaan itu bisa sempurna dengan adanya pemberian, pencegahan, pemuliaan, penghinaan, pemberian pahala, pemberian siksa, kemurkaan, keredaan, penguasaan, pencabutan, pemuliaan orang yang berhak dimuliakan, dan penghinaan orang yang berhak dihinakan. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan hal ini? Siapa yang bisa melakukan hal ini? Tidak ada kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan, mengambil kerajaan dan menempatkan kerajaan, memuliakan orang dan menghinakan orang, menghidupkan orang dan mencabut orang, melarang orang dan memberi kepada orang. Hanya Allah yang sanggup. Coba, siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Berapa banyak orang yang hendak menggulingkan kekuasaan, dia pula yang terguling. Kan gitu. Maunya dia memberontak ingin berkuasa, dia pula pemberontak itu yang kemudian digulingkan. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kekuasaan itu dan mencabutnya dan menghinakan serta memuliakannya. Makanya kalau kita mencari kemuliaan, jangan mencari kemuliaan kepada manusia. Carilah kemuliaan yang memberi kemuliaan kepada kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qulillah izzatu jami'ah. Katakanlah milik Allah kemuliaan semuanya. Karena ada orang yang kemudian mencari kemuliaan itu di hadapan manusia. Tidak akan dapat, ikhwan, mencari kemuliaan di hadapan manusia. Walaupun antum menginfakkan semua harta supaya antum dimuliakan manusia, ridhan nas ghayatun la tuhsa.
Namanya keredoan manusia itu sesuatu yang mustahil diraih. Kadang ada orang yang senang dengan kita, kadang-kadang ada orang yang tidak suka dengan kita. Tidak semua. Cemana caranya? Kalau cari kemuliaan, minta kepada Allah, Zat yang maha mulia, karena Dia yang memberikan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga telah berulang kali pada halaman ke-160 di bawah, telah berulang kali disebut dalam Al-Quranul Karim penjelasan bahwa keesaan Allah dalam kekuasaannya yang tidak ada sekutu baginya merupakan dalil yang jelas tentang wajibnya kita mengesahkan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah singgung, zat yang menciptakan, zat yang menguasai, zat yang mengatur, dialah yang pantas untuk diibadahi. Tetapi berhala yang tidak menciptakan, bahkan dia diciptakan. Berhala yang tidak punya kekuasaan, bahkan dia dalam kuasa Allah. Berhala yang tidak sanggup mengatur, bahkan dia diatur oleh penciptanya, layak disembah? Tidak layak disembah. Dari sini Allah katakan, dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illahu fa anna tusrafun. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabb kamu, Rabb yang mempunyai kerajaan, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Sudah jelas-jelas yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai Allah, berpaling pula kita menyembah berhala yang lain. Itu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mu'allif rahimahullah taala menjelaskan kelemahan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Kemudian mereka mengambil ilah-ilah selain daripada Allah untuk disembah. Padahal ilah-ilah itu tidak menciptakan satu apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemadaratan apapun dari dirinya, dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan, dan tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Lah, zat yang seperti ini apa kalian sembah? Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengatakan, saya yang mampu menciptakan kalian, saya yang mampu mengantarkan manfaat dan mencegah madarat kepada kalian, saya yang membangkitkan, menghidupkan, mematikan, itu saya. Seolah-olah ingin katakan kepada kita seperti itu. Kenapa kalian sudah tahu bahwa itu semua adalah perbuatan saya, kalian menyembah selain saya? Mana akal kalian? Fa anna tusrafun, kan kata Allah. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dia memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itu semua adalah Allah, Rabb kalian. Kepunyaan Allah lah kerajaan. Kemudian Allah katakan, dan orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah itu tiada mempunyai apapun walaupun setipis kulit ari sekalipun. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan jika mereka mendengar, mereka tidak dapat mengabulkan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Lihat di sini bagaimana Allah ingin katakan,
sesembahan selain daripada Allah lah tidak berkuasa walaupun sekulit ari. Tahu antum kulit ari itu? Kalau antum ambil kurma, ambil bijinya, dalam biji kurma itu ada kulit lah. Nah, dalam biji itu kan ada kulit lagi tuh. Nah, itu kan tipis tuh kulit di biji kurma. Ya. Sekulit itu pun kau tak punya. Cemana kemudian akan disembah. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'a." Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan mudarat kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat? Dan begitu seterusnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian kata-kata beliau di akhir, oleh karena itu siapa saja yang tidak memiliki di dunia ini meskipun sebiji atom, maka tidak boleh untuk diserahkan salah satu bentuk ibadah kepadanya. Karena ibadah adalah hak yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha pencipta, yang maha mulia, yang maha mengatur, yang maha mengatur alam semesta, yang tidak ada sekutu baginya. Mulia perkara dan agung kekuasaan serta tinggi kemuliaannya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah di antara pembahasan tentang nama Allah yang agung, Al-Malik atau Al-Malik atau Malik, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Taib, insyaallah minggu depan kita masuk pada nama Allah Ar-Razzaq atau Ar-Razik, wallahu a'lam. Tapi sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.